Selamat pagi. Selamat pagi ya, kita bersyukur hari ini boleh sama-sama kembali lagi untuk beribadah secara online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kemudian ikuti Lausemira berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu secara online. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama satu minggu ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita bersyukur ya hari ini Lausemira ditemani oleh si Caca ya, Lause Caca, kemudian Lause Joyce ya. Kita akan sama-sama mau menyanyikan satu pujian untuk Tuhan gitu ya. Tuhan itu bisa melihat kita loh ya. Iya ya, baik ya. Ci Joyce ataupun Ci Caca ya, Tuhan itu bisa banget melihat apa yang kita perbuat biasanya, yang baik maupun yang jahat. Nah, karena itu kita harus mengingat bahwa mata Tuhan selalu melihat kita. Yuk kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan Mata Tuhan Melihat. Semuanya ikutin Lausemira bergerak ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat Tuhan lihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat Tuhan lihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, karena itu ya adik-adik, karena mata Tuhan melihat, kita harus memperhatikan perbuatan kita, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang iman. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, Lause mau tanya ya, Lause Caca, Lause Joyce gitu ya. Kira-kira tahu nggak di dunia ini tuh ada berapa jalan ya yang Tuhan berikan pilihan? Ada dua. Kira-kira yang kayak gimana nih? Yang lebar atau yang sempit. Nah, mana yang kalian pilih ya? Jadi kita harus memilih mana yang jalan yang mau kita ambil itu. Yuk semuanya kita sama-sama tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Ada Dua Jalan. Kira-kira adik-adik pilih yang mana ya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, shalom adik-adik. Ya, kita ketemu lagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur di hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Buat kami duduk diam, buat kami mengerti Tuhan sehingga kami dapat
memahami cerita dan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ya Tuhan firman ini dalam tangan-Mu dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, pada hari ini Lausa akan membawakan cerita firman Tuhan yang berjudul Aku Bisa Dipercaya. Ya, adik-adik bisa dipercaya? Iya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, bacaan pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus. Ya, 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Ya, kalau adik-adik ada Alkitab di rumah bisa dibuka 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan yang kedua. Ya, Lausa akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim, ini judul perikopnya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, ya, menjadi orang kepercayaan atau orang yang bisa dipercayai itu adalah sebuah kebanggaan ya. Misalnya adik-adik dikasih tanggung jawab oleh orang tua, dikasih tanggung jawab oleh Lausa kalian, atau dikasih tanggung jawab oleh mister yang ada di sekolah. Itu ada salah satu kebanggaan yang harus adik-adik jaga ya. Dan nats yang kita baca itu tadi ada kaitannya dengan satu cerita di dalam firman Tuhan ya. Di dalam Matius 25 ayat 21 ya. Saya akan bacakan juga buat adik-adik. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya. Nah adik-adik, ada satu cerita yang menggambarkan cerita di dalam firman Tuhan ini ya. Jadi ada sebuah keadaan di mana ada satu bos dengan 2 anak buah ya. Nah, satu bos ini ya, si bos ini kita sebut aja namanya si bos gitu ya. Nah, anak buahnya yang pertama namanya Adi ya. Anak buah yang kedua namanya Bayu ya. Jadi ada Adi dan ada si Bayu. Nah, si bos ini berencana mau pergi keluar kota, ya. Dia memanggil kedua anak buahnya ini. Adi, Bayu, kesini kalian. Saya menitipkan ladang yang ada pohon mangganya di situ. Ya, di situ banyak pohon mangga. Kalian bisa panen, kalian bisa rawat pohon itu, dan nanti kalian kalau misalnya saya pulang, si bos ini pulang, saya akan memberikan surprise untuk kalian gitu ya. Jadi si Adi dan Bayu ini dipasrahkan 2 ladang, masing-masing 1, dikasih satu ladang yang berisi perkebunan ya. Jadi ladang itu perkebunan pohon-pohon mangga ya. Nah, si Adi dan Bayu setelah bosnya pergi keluar kota dalam waktu yang lama ya, bertahun-tahun dia nggak pulang. Setiap hari mereka ini bekerja. Dan sampai satu saat si Adi ini protes gitu ya. Lagi mereka setelah menyirami, memupuk, si Adi ini protes ke Bayu gitu ya. Wah, si bos ini ya nyuruh doang, gak pernah kasih kita duit. Ini panen juga bingung kita mau ngapain gitu ya. Dimakan udah, dijual udah. Tapi kita kan kerja, tapi kok gak digaji? Nah si Adi bilang begitu. Lalu si Bayu, lah kan kita bisa jual itu hasil panennya. Kita pakai aja dulu uangnya. Kan kita juga butuh obat-obatan untuk ngobatin misalnya ada hama. Terus kita beli pupuk biar subur, untuk merawat juga kan perlu maintenance gitu ya. Jadi pakai aja kita jual sebagian dari buah panen kita daripada busuk. Nah,
Si Bayu ini sangat rajin dan tekun untuk merawat ladang ini ya. Lalu si Adi ini lama-lama males gitu ya. Ngapain lah, si bos mah enak nyuruh doang. Ntar uang panen disikat juga, si Adi bilang begitu ke Bayu. Udah kerjakan aja, si Bayu bilang begitu. Nanti kalau bos pulang kan katanya mau bawa surprise, dia bilang gitu. Nah lalu setelah beberapa tahun bos itu pulang. Ya bosnya pulang. Lalu si bos, halo Adi, Bayu, saya sudah pulang. Kemari kalian, saya mau bicara. Si bos itu datang. Adi, bagaimana kebun kamu? Ditanyain sama si bosnya, bilang gitu. Gimana ya Pak? Saya bisa sih merawat dengan baik. Kalau Bapak itu menggaji saya. Tapi kan Bapak pergi, Pak Bos nggak kasih saya sama sekali duit. Ya saya nggak beli pupuk, saya nggak beli pestisida, obat buat membasmi hama ya. Jadi ladang Pak Bos mati deh sekarang. Nah si bosnya kaget gitu ya. Oh jadi begitu, oke, saya minta maaf, bosnya bilang gitu. Saya akan bayar gaji kamu yang belum saya bayar selama saya pergi ya. Sebanyak 2 kali lipat deh, saya kasih kamu 2 kali lipat. Tapi saya juga mau kamu mengembalikan semua hasil panen yang sudah dihasilkan. Ya, waktu kamu belum malas-malasan kan panen banyak sekali. Saya mau hasil panennya itu diberikan ke saya semua. Nah lalu si Adi jadi takut gitu ya. Terus Pak Bosnya bilang gitu, Bayu bagaimana ladang kamu? Nah Pak Bos bisa lihat sendiri di belakang ladangnya subur, hasilnya banyak. Saya sudah berusaha keras tapi maaf, terkadang uang dari hasil panennya saya pakai buat merawat tanaman Bos. Tanaman dan pohon-pohonan Bos ini saya rawat dengan hasil panen. Dan terkadang saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya pakai dulu Pak Bos, dia bilang begitu ya. Nanti saya ganti deh kalau Pak Bos gaji saya, dia bilang begitu. Si Bayu sambil agak takut gitu ya karena udah pakai uang panennya itu. Oke baik Bayu, karena kamu sudah memakai uang hasil panen itu, maka saya nggak akan bayar gaji kamu selama saya pergi. Tapi rumah saya, kebun kamu yang kamu ini kerjakan dan kebunnya si Adi itu saya berikan kepada kamu. Ya. Karena buat apa saya gaji kamu, orang itu punya kamu sendiri. Nah, adik-adik. Si Adi menyesal karena tidak melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Si Adi ini menjadi orang yang akhirnya menyesali perbuatannya yang tidak tanggung jawab. Menjadi orang yang bisa dipercaya itu memang gak mudah ya adik-adik ya. Kadang kita harus bekerja lebih keras walaupun tidak dilihat oleh bos ya. Kadang kita juga harus menahan keinginan-keinginan demi melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Namun ketika menjadi orang yang dapat dipercaya maka orang lain tidak akan ragu-ragu memberikan apapun ya yang terbaik untuk kita yang bisa dipercaya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, menjadi orang yang dapat dipercaya dapat kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang sederhana ya di rumah. Misalnya adik-adik disuruh sama orang tua jaga rumah ya. Nanti kalau ada orang datang, kalau nggak dikenal jangan dibukain pintu. Nah, dengan melakukan hal-hal yang sederhana ini, adik-adik sudah melakukan apa yang harus adik-adik lakukan ya, dapat dipercayai. Atau waktu adik-adik sekolah online ya, sekarang zaman sekolah online ya. Saat kelas apa yang adik-adik perbuat? Saat break time, saat mungkin udah agak longgar nih. Buka YouTube kali ya, nonton hiburan atau buka game kali ya, kan udah selesai. Nah, hati-hati ya, kita sudah dipercayai oleh lause kita, oleh mister kita di sekolah.
Tapi saat kita belajar, kita sekolah, kita harus fokus. Atau saat kita ujian, ada keinginan gak ya buka-buka ya? Buka-buka ketikan-ketikan yang sudah kita persiapkan, jangan, gak boleh mencontek ya. Jadi kalau sekolah online benar-benar kita harus punya integritas di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bisa bertanggung jawab hal yang kecil, ya itu masih hal yang kecil. Ya, misalnya kita dipinjemin teman, kita juga harus rawat. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan atau dipinjamkan kepada kita. Nah adik-adik, untuk menutup khotbah hari ini, Lausa akan putarkan satu klip ya. Kita bisa nonton bareng. Ya, silakan. Nah ini adalah satu klip tentang bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan apa ini? Ya, disuruh menjaga salib. Ya, ini salibnya ada arahnya. Tolong kamu jaga. Ya, kerjakan tugas ini kata Tuhan. Nah, Tuhan bilang, percayalah aku akan menjaganya dengan anak itu bilang, akan menjaganya dengan baik sampai engkau kembali Tuhan. Dia bilang gitu. Nah, ada orang-orang datang dia bilang, oh arah ke sana. Ya, salib Tuhan mengarahkan ke sana, anak itu mengarah ke sana. Jadi dia mengarahkan ke arah yang benar. Ya, di tengah angin, di tengah badai yang anginnya semakin kuat, terkadang dia harus menahan salib itu biar bisa tetap berdiri kokoh. Ya, dia memeluk salib itu, dia mempertahankan salib itu. Di tengah hujan, di tengah dinginnya salju, dia tetap setia menjaga salib itu ya. Dia akan peluk terus salib itu, tahan. Ada angin lagi dia tahan. Ya, terkadang dia capek, dia harus menahannya dengan sekuat tenaga. Di tengah godaan, goncangan, dia tetap setia. Namun kadang dia juga jatuh. Ya, terkadang kita juga terjatuh adik-adik. Terkadang kita juga merasa capek. Tapi anak ini selalu ingat pesan dari Tuhan. Ya, dia teringat di mana Tuhan memberikan satu tanggung jawab. Tuhan mempercayai satu tanggung jawab buat anak itu. Lalu anak itu berdiri, mengambil kembali salib itu dan memberdirikan tegak. Dia memeluk lagi salib itu. Ya, terkadang lelah juga. Di tengah kelelahan ini terdengar ada suara yang memanggil. Lalu anak itu menoleh ke belakang. Dia menangis. Ternyata Tuhan telah datang. Tuhan pun meneteskan air mata bahagia melihat anak yang bisa percaya, bisa dipercayai, bisa bertanggung jawab. Di tengah segala cobaan, di tengah segala tantangan, anak ini kuat, bisa dipercayai oleh Tuhan. Ya, adik-adik, klip sederhana ini menggambarkan kehidupan kita. Apakah kita bisa dipercayai? Bahkan Tuhan memberikan kepercayaan untuk
menjaga kekudusan, menjaga tingkah laku kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap menjadi anak-anak yang benar di tengah mungkin teman-teman di sekolah kalian melakukan kecurangan, mencontek. Apakah adik-adik bisa dipercayai? Kalau adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, tidak menyontek, berperlakuan baik. Mari kita renungkan adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya walaupun kami masih kecil, kami bisa dipercaya Tuhan. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang bertanggung jawab. Apapun itu Tuhan. Saat orang tua kami menyerahkan sesuatu untuk kami jaga, untuk kami rawat, kami ingin Tuhan menjadi anak-anak yang setia dan bertanggung jawab dan bisa dipercayai oleh orang tua kami. Di sekolah kami juga ingin menjadi anak-anak yang teladan sehingga guru kami dapat mempercayai kami Tuhan. Pakailah kami yang masih kecil ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi saudara kami. Karena kami ingin melakukan firman-Mu. Kami ingin dipercayai oleh banyak orang ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kiranya Kau mendengarkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Jadi kita juga harus melihat bahwa iman kita itu harus bertumbuh dan lakukan itu bersama Tuhan Yesus. Setuju Ci Caca ataupun Ci Joyce? Setuju. Lakukan semua perkara bersama Tuhan. Jadi ada jalan keluarnya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari kita lakukan bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. anak domba Allah. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Oke, kita bersyukur untuk ibadah hari ini sudah selesai. Kita akan sama-sama menutupnya dengan berdoa. Semuanya sikapnya lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Lausemira berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Kiranya Tuhan yang kumpulkan kami pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap
mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Tuhan berkati.